Menemani Anda pendengar di Lintas Jakarta Pagi, masih bersama dengan saya Binda Umar ya. Dan silakan untuk Anda boleh bergabung menyampaikan komentar Anda di topik pembahasan kami pagi hari ini, tentunya menyoal jalur mandiri masuk kampus negeri. Polemik jalur mandiri masuk perguruan tinggi negeri mengemuka menyusul penangkapan rektor sebuah perguruan tinggi negeri terkait kasus dugaan suap. Apakah Anda setuju jalur mandiri dihapus? Dan saya juga akan berbincang ya bersama dengan Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APPI dengan Pak Doni Kusuma. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Binda. Apa kabar Pak pagi ini? Baik Mbak, puji Tuhan. Iya Pak Doni, ini soal jalur mandiri masuk kampus negeri yang sekarang tengah menjadi sorotan juga. Nah ini Bapak setuju nggak kalau nanti dihapus jalur mandirinya? Iya, saya sangat setuju Mbak, karena sejak dulu saya melihat jalur mandiri ini menjadi ladang untuk kolusi dan gratifikasi ya, penyalahgunaan kewenangan. Tuh. Jadi sebenarnya bukan hanya jalur mandiri Mbak yang harus kita evaluasi, karena ini merupakan sebuah sistem penerimaan siswa baru dan mahasiswa baru yang selama ini terindikasi budaya korup. Bahkan itu mulai dari SD Mbak. Di SD itu praktek jual beli kursi itu ada meskipun ada kebijakan zonasi. Jadi ini merupakan persoalan besar dalam pendidikan kita, sehingga ini merugikan hak-hak pendidikan anak yang memang berhak, tetapi kemudian yang lain itu yang tidak pantas masuk ke perguruan tinggi karena dia punya uang, dia bisa masuk ke perguruan tinggi bergengsi. Dan ini terjadi, kasusnya itu ya, prosesnya mulai dari SD bayar sekolah supaya dapat SD favorit, ke SMP bayar sekolah untuk SMP favorit, SMP juga sama supaya dapat jalur undangan. Jadi ini ada manipulasi sejak awal. Akhirnya yang dirugikan adalah kampus. Kampus tidak memperoleh mahasiswa yang berkualitas. Dan akibatnya apa? Masyarakat yang dirugikan karena lulusan perguruan tinggi tidak perform sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini persoalan besar ini Mbak menurut saya. Namun ini kalau dikatakan dihapus, dampak bagi masyarakat jika memang dihapus ini kan seperti apa Pak Doni? Ya kalau dihapus, itu kan kita sebaiknya memberikan jalur seleksi itu yang sifatnya objektif. Yang sekarang ini kan ada jalur undangan, itu kuotanya juga masih tinggi 20%. Itu manipulasinya juga akan banyak, karena katrol nilai akan banyak. Jalur mandiri itu kalau jalur prestasi, itu seharusnya ya hanya sekitar 5% lah, tidak perlu 20%. Karena anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi itu kan yang sedikit Mbak, kalau dalam kurva normal ya statistik. Begitu ada 20% jalur untuk yang istilahnya prestasi, wah lalu akan manipulasi itu nilai-nilai rapot di SMA karena mereka ingin masuk perguruan tinggi favorit tanpa jalur tes. Lalu jalur tes itu yang seleksi bersama itu harusnya diperbanyak karena disitulah diuji benar-benar siapa yang akan berkualitas masuk ke perguruan tinggi. Lalu jalur mandiri itu biasanya mereka yang nggak lolos jalur undangan, nggak lolos jalur tulis, lalu kemudian orang tuanya mampu bisa bayar, ya lalu kemudian diadakan semacam tes aja tambah-tambahan. Hanya begitu Mbak. Repotnya kebijakan seleksi lain atau jalur mandiri ini sebenarnya kalau di dalam Permendikbudnya, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi, itu tidak disebut istilah seleksi mandiri, tetapi seleksi lain. Jadi ada seleksi 1, SNMPTN, kemudian jalur 2, SBMPTN, dan seleksi lain. Nah, seleksi lain ini diberi kewenangan kepada kampus dan rektor untuk mengelolanya, Mbak. Dan di sini, di dalam Permendikbud ini, kuotanya maksimal 50%. Wah, ini terlalu keblinger menurut saya aturannya. Dulu zamannya Pak Natsir sebagai Menristek Dikti itu kalau tidak salah hanya 30% Mbak. Tetapi zamannya Nadiem ini dibuka sampai 50% untuk PTN BH, PTN yang berbadan hukum. Akibatnya apa? Ya kampus berlomba-lomba mencari jalur mandiri karena disitulah tempat untuk mengeruk uang dari masyarakat itu bisa. Ada peluang besar begitu ya? Iya, ini uang besar Mbak, bayangkan saja itu di Unila saja 300 sampai 4 juta loh Mbak.
Iya. Belum lagi kalau seperti UI, ITB, UGM, itu jalur mandirinya tanya lah. Kalau kedokteran ini aja ada orang-orang yang masuk kedokteran di sana berapa jalur mandirinya. Tapi berarti jadi seleksi lain mandiri itu yang tidak fair ya? Iya, karena itu semua ditentukan oleh kampus, otonomi kampus. Jadi rektor dan timnya. Itu di peraturannya nggak seperti itu. Dan kuotanya banyak sekali, 50%. Lebih dari itu, proses pemberian kuota itu aneh juga di Permendikbudnya. Di Permendikbudnya itu dikatakan begini kan, kalau misalkan nih, jalur undangan yang 20% itu tidak terpenuhi, jalur undangan dialihkan ke jalur tulis ya. Kalau kuota jalur tulis yang 40 itu tidak terpenuhi, jalur itu diberikan ke jalur mandiri, Mbak. Jadi bisa lebih besar lagi jalur mandirinya. Sementara pada jalur tulis, perguruan tinggi itu tidak fair. Tidak pernah ada istilahnya keberanian dari perguruan tinggi program-program studi untuk menentukan passing grade. Kalau saya mau masuk kedokteran, passing grade untuk UTB berapa? Tidak ada satupun yang berani menentukan. Artinya anak-anak itu tidak lolos jalur tulis. Mengerti kenapa alasannya? Itulah yang tidak ada transparansi akuntabilitas. Supaya apa ya? Bisa jadi ini jadi modus saja. Supaya semua dilarikan ke jalur mandiri. Dan jalur mandiri di universitas tertentu itu buka gelombang berkali-kali, Mbak. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan lain-lain. Ini bagi saya merusak pendidikan. Udah. Menterinya harus bertanggung jawab ini membereskan hal seperti ini. Nggak bisa tinggal diam. Ini saya sambil membaca respon masyarakat juga ya Pak Doni ya. Pendengar yang bergabung terkait mengenai, kalau tadi saya sempat menanyakan juga kepada pendengar apakah setuju jalur mandiri dihapus. Ada Pak Yos di Bekasi yang bilang setuju untuk dihapuskan. Ada Bu Ina juga, menurut saya memang lebih baik dihapuskan saja karena syarat untuk ladang korupsi. Nah, namun yang memang menjadi perhatian kalau tadi dikatakan berarti kan Kementerian Ristekbud ini harus bertanggung jawab terkait mengenai kondisi ini. Nah, kalau dihapus, tentu ada orang tua juga yang anaknya tidak terlalu baik akademiknya, tapi punya uang. Tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri favorit dong Pak. Ini bagaimana solusinya? Ya itu kan sudah istilahnya kalau pendidikan itu kita anggap sebagai public good, bukan private good. Ya orang tua seperti itu ya tidak bisa dong kemudian gara-gara dia punya uang kemudian meminta privilege. Tidak bisa Mbak, karena di dalam amanat konstitusi kita pendidikan ini hak warga negara dan ini public good. Artinya tidak tergantung dari siapa yang punya uang. Karena itu pemerintah mengalokasikan untuk perguruan tinggi masing-masing 20% itu harus mengakomodasi mahasiswa dari keluarga yang prasejahtera. Karena ada kartu kuliah, kartu Indonesia kuliah kan, gitu. Itu yang menjadi kebijakan pemerintah. Jangan sampai hanya gara-gara tidak punya uang, ya, kemudian mereka tidak sekolah atau tidak kuliah. Tetapi mereka yang punya uang itu masih ada jalurnya, Mbak. Dia bisa masuk ke swasta kalau mau. Karena itu mekanisme dari sekolah swasta. Tapi jangan kemudian meminta untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang itu punya pemerintah, kemudian gara-gara punya uang dia bayar. Ini tidak adil dan ini akan merugikan di perguruan tinggi itu sendiri. Tetapi ternyata aturannya kan justru malah sebaliknya. Justru perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum itu berlomba-lomba memakai jalur mandiri untuk mengumpulkan pundi-pundi. Entah alasan karena harus mandiri, membiayai pengembangan dan lain-lain. Apapun namanya, yang model seperti ini berpotensi untuk korupsi, kolusi, ya, dan ke depan malah merugikan kampus itu sendiri. Baik, kita lihat ini seperti apa ya, yang berkaca dari kasus ini. Mudah-mudahan tentunya ada hal yang langsung, langkah yang diambil serius terkait mengenai penanganan ini ya Pak Doni. Iya, menurut saya ini sudah nggak bisa dibiarkan. Dan memang menurut Undang-Undang Pemda kan sudah ada pembagian kewenang tuh untuk pendidikan. Pendidikan tinggi itu tanggung jawabnya Mas Menteri langsung. Jadi Mas Menteri nggak bisa tinggal diam dia harus bertindak. Karena bisa jadi nanti ya ada kong kali kong juga, jangan-jangan gitu antara kementerian dengan kampus-kampus gitu untuk mengambil dana-dana pendidikan. Ada dugaan ke arah sana ya Pak? Ya banyak-banyak. Kan sekarang ini dengan kampus Merdeka semua kegiatan mahasiswa itu dikelola oleh kementerian, Mbak. Bisa triliunan, Mbak, kampus Merdeka itu. Dan memberi sertifikasi kampus Merdeka kementerian. Padahal kementerian itu bukan itu tupoksinya menurut saya. Jadi ini harus dievaluasi sungguh-sungguh karena ini dana rakyat menurut saya. Iya. Baik. Pak Doni, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta, Pak. Terima kasih Mbak Bunda, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.
Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) Pak Doni Kusuma.